Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo anak-anak kami kelas 3 sekolah dasar yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan. Pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang di sekitar kita. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dalam kehidupan kita, dan kita bisa belajar kembali seperti sedia kala. Dan yang terpenting sekali, sholat 5 waktu tetap dikerjakan. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, pada video pembelajaran kali ini, kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 semester 1. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah memasuki pelajaran yang keempat dengan judul pembelajaran Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Adapun submateri pembelajaran kita adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu dan pemahaman. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman, serta jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Yang kedua, mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari hadis. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Kita awali dari pengertian perilaku terpuji. Perilaku terpuji disebut dengan akhlak mahmudah. Lawan dari perilaku terpuji adalah perilaku tercela yang disebut dengan akhlak madhmumah. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, ini ada kolom ayo bekerja sama.
gambar berikut ini berurutan, berisi tentang pesan tanggung jawab dan tawadu. Amati gambar berikut dan diskusikan dalam kelompokmu. Nah, anak-anak kami yang soleh dan solehah, dari 4 gambar ini, silahkan kalian amati dan kalian diskusikan kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa. Gambar pertama, seorang anak sedang melaksanakan sholat. Gambar kedua, 2 orang anak sedang belajar yang dijaga oleh mungkin gurunya atau orang tuanya. Kemudian gambar yang ketiga, seorang murid yang berjumpa dengan gurunya. Kemudian gambar yang keempat, beberapa orang termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang membagikan sesuatu di kantor pos. Nah, anak-anak kami semua, dari gambar-gambar yang ada dapat kita simpulkan. Ini menunjukkan tanggung jawab dalam kehidupan. Gambar pertama, anak yang sedang sholat, itu menunjukkan gambar tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gambar kedua, anak yang sedang belajar, itu menunjukkan tanggung jawabnya kepada diri sendiri. Kemudian gambar ketiga, seorang guru, anak murid yang berjumpa dengan gurunya, menunjukkan tanggung jawab kepada gurunya. Kemudian gambar yang keempat, merupakan tanggung jawab kepada sesama. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, perilaku terpuji yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu perilaku terpuji yang mesti kita miliki di dalam kehidupan kita. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, kita mulai dari pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kami yang soleh dan soleha. Yang kedua, macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, berbuat baik kepada sesama, dan berbuat baik kepada alam sekitar, termasuk berbuat baik kepada hewan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Antara lain, menjaga kesehatan dan giat belajar. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Kita mandi 2 kali sehari, berpakaian yang bersih dan rapi, kemudian istirahat yang cukup, makan minum yang bergizi. Nah, demikianlah cara kita menjaga kesehatan. Dan itu merupakan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri. Dan yang terpenting lagi adalah giat belajar dan giat beribadah. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Antara lain, berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun. Satu lagi, mendoakan kedua orang tua kita. Doakanlah kedua orang tua kita di setiap kesempatan, doa yang terbaik. Kemudian yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Antara lain, menjaga kebersihan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan tempat ibadah, dan alam sekitar. Nah, anak-anak kami semua, itulah beberapa tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kepada Allah,
tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang tua, dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita. Nah, anak-anak kami yang soleh dan solehah, ini ada kolom tugasku, amati gambar berikut. Nah, ada 2 buah gambar anak-anak yang sedang bergotong royong. Ceritakan maksud gambar di atas sesuai pengamatanmu. Nah, adik-adik, dari kedua gambar ini merupakan tanggung jawab seorang anak didik atau seorang pelajar, seorang siswa terhadap lingkungannya. Gambar pertama, lingkungan sekolah. Kemudian gambar kedua, lingkungan tempat tinggal. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, dari penjelasan tadi kita mesti memiliki sikap. Apa sikap kita? Aku selalu bersungguh-sungguh melakukan setiap pekerjaan. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, sekarang ada kolom ayo berlatih. Silahkan kalian jawab soal-soal berikut ini di buku latihan kalian. Jawab dengan benar, setelah selesai serahkan kepada bapak dan ibu gurunya untuk dikoreksi dan dinilai. Soal pertama, tanggung jawab artinya titik-titik. Soal kedua, perbuatan kita akan dimintai titik-titik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu tanggung jawab kita terhadap titik-titik. Soal nomor 4, menjaga kesehatan dan giat belajar adalah tanggung jawab terhadap soal nomor 5, menjaga kebersihan lingkungan, sekolah, dan alam sekitar adalah salah satu tanggung jawab kita terhadap titik-titik. Nah, itulah beberapa soal latihan yang mesti kalian kerjakan. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Ingat, subscribe itu gratis dan tidak membayar. Bapak ucapkan juga terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Mudah-mudahan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.